Selamat datang di channel Kuliah Kehidupan, episode 7, cara mengetahui motif dan perasaan orang lain. Langsung aja, coba kamu bayangkan, kamu lagi deket sama seorang wanita yang bernama Danila. Dia teman kerjamu dan kamu sudah PDKT sama dia kurang lebih 6 bulan. Tapi tiba-tiba kamu dapat info dari teman dekatnya Danila, bahwa mantannya ngechat dia lagi. Kamu pun jadi bingung karena kamu sendiri tahu bahwa hubungan Danila dan mantannya berakhir bukan karena Danila yang mutusin, tapi mantannya yang mengakhiri hubungan itu. Dan dengan itu pula, kamu bisa menyimpulkan bahwa Danila masih memiliki rasa penasaran terhadap hubungannya dengan mantannya itu. Terus kamu juga tahu selama 6 bulan ini kamu PDKT dengan dia, kamu merasa bahwa dia belum bisa move on. Kamu pun merasa bahwa sia-sia 6 bulan perjuanganmu untuk PDKT jika Danila balikan sama mantannya. Dan kamu pun bingung harus lanjut apa enggak. Kalaupun kamu tanya ke Danila dia mau balikan apa enggak, Danila pasti bohong. Entah karena dia masih bingung atau dia nggak mau menyakiti perasaanmu. Nah, saya akan memberi tips tentang bagaimana cara untuk mengetahui motif dan perasaan orang lain. Caranya adalah dengan mengajukan direct question, atau pertanyaan yang mengejutkan, dan langsung kepada intinya. Setelah kamu mengajukan pertanyaan itu, kamu lihat wajahnya dalam 3 detik setelah kamu mengajukan pertanyaan itu. Mimik wajahnya akan mengatakan kejujurannya, dan setelah 3 detik, dia akan menyembunyikan mimik wajahnya lagi. Kalau kamu praktekkan, kamu bisa lihat mimik aslinya di wajah dan semakin jelas di area sekitar mata dan matanya. Dan dalam 3 detik, kamu bisa mendapatkan informasi yang kamu cari. Oke, kita contohkan dengan kasus Danila. Meski sebetulnya cara ini bukanlah cara yang tepat untuk memanipulasi Danila biar dia tetap stay sama kamu aja, tapi seenggaknya kamu nggak penasaran lagi. Tapi kalau misal kamu pengen bikin Danila stay sama kamu bisa cek video saya sebelumnya tentang yang saya membahas burung merpati. Saya lupa judulnya. Sekarang kita bayangkan, kamu ajak ngobrol Danila, terus di tengah percakapan kamu ajukan pertanyaan yang langsung kepada intinya. Dengar-dengar kamu mau balikan sama mantanmu ya? Terus kamu lihat matanya. Dan mimik wajahnya akan memberitahu jawaban aslinya. Kalau dia gelisah, mengalihkan pandangannya, berkedip berkali-kali, atau gestur aneh di sekitar wajahnya, berarti dia ada rencana untuk balikan dengan mantannya. Dan kalaupun benar dia mau balikan, dia nggak akan jawab dengan terang-terangan karena dia takut melukai perasaanmu. Dan juga mungkin dia pengen tetap menahan kamu untuk nggak pergi. Tapi setidaknya sampai sini kamu sudah tahu apa jawaban aslinya. Oke, sekarang kita bahas untuk para manipulator. Jadi cara ini tuh sangat penting untuk para manipulator. Karena sebelum mereka bisa memanipulasi targetnya, mereka harus lebih dulu tahu tentang motif atau objektif utama dari targetnya. Apa yang membuat targetnya merasa untung, dan dengan ini, para manipulator bisa mendapatkan info yang mereka butuhkan. Karena kalau kita nggak langsung tanya dan basa-basi dulu, misal nih, kamu mau menanyakan sesuatu pada pasanganmu, terus kamu awali dengan, "Yang, aku mau tanya sesuatu." Kalau basa-basi gini, pasanganmu bisa bersiap-siap dulu untuk pertanyaan selanjutnya, dan kamu nggak akan mendapatkan jawaban yang jujur, atau jawaban yang kamu butuhkan. Nah, tips selanjutnya untuk mengetahui motif dari targetmu, caranya adalah dengan menanyakan terus, tapi, dan apalagi. Kenapa gitu? Karena biasanya ketika kamu bertanya sesuatu ke targetmu, dan jawaban dia tuh berkonotasi negatif gitu ya, dia akan menjawab pertanyaanmu dengan alasan yang sok baik, sok bijak, atau alasan yang aneh. Dan memang seringnya motif dari targetmu itu murni keinginannya atau keegoisannya yang memang terdengar atau terlihat jahat. Coba kita praktekkan dengan contoh relationship sebelumnya. Ketika kamu curiga bahwa pasanganmu selingkuh, jangan pernah awali dengan, "Yang, aku mau tanya sesuatu." Tapi langsung tanyakan aja kepada intinya. "Yang, kenapa kamu chatan dan teleponan sama dia?" Pasti dia akan jawab dengan alasan yang sok baik dan sok bijak. "Ya, nggak apa-apa yang, kan karena emang kita sekelompok buat tugas kuliah. Ini alasan baiknya." Terus kamu tanya lagi,
ada lagi nggak alasan selain itu? Terus dia jawab, ya karena aku nggak enak, soalnya aku nggak ikut ngerjain tugasnya dan biar kelihatan aktif aja. Nah, ini alasan yang aslinya. Karena dia memang lagi malas aja buat ngerjain tugas dan dia nggak ikut ngerjain tugas. Tapi dia pengen tetap dipandang kalau dia aktif. Tapi dia juga nggak enak buat jelasin ke kamu bahwa aku tuh aslinya malas ngerjain tugas, tapi aku nge-fakein aja, pura-pura aktif aja. Gitu. Jadi dengan terus bertanya tapi, terus dan apalagi, kamu bisa semakin dalam untuk mendapatkan informasi yang kamu butuhkan. Oke, saya kasih lagi 2 contoh. Yang pertama contoh waktu saya dulu negosiasi. Saya lagi diskusi proyek dengan seseorang dan gestur tubuhnya itu positif banget. Saya yakin ini bakal deal. Terus dia juga banyak uangnya sehingga hampir gak mungkin dia gak deal karena gak punya uang. Diskusinya tuh lancar banget dari awal sampai akhir. Tapi dia gak segera bilang deal. Saya pun kepo dan saya langsung berikan direct question. Saya tanya kayak gini, kita jadi deal gak Pak? Dia pun jawab, ya jadi Thomas. Saya tanya lagi, terus adakah hal yang bikin Bapak kurang berkenan? Dia pun jawab, ya gimana ya Mas ya, kata asisten saya tempat ini angker. Di sini kita bisa menyimpulkan bahwa sebetulnya dia kan bisa bilang dari awal bahwa dia kurang suka sama tempatnya toh. Tapi dia enggak, karena dia mungkin malu. Dia enggak berani bilang karena dia takut saya menganggap dia aneh karena masih terlalu meyakini hal mistis. Akhirnya saya ajukan tempat lainnya, saya berikan banyak alternatif dan dia deal di tempat yang menurut saya malah kurang strategis. Contoh lainnya di relationship ya. Saya praktekkan cara ini untuk meyakinkan teman saya yang saya lagi PDKT buat liburan bareng saya ke Bali. Awalnya dia komplain dan curhat kalau dia lagi suntuk banget, dia lagi bosan banget sama kehidupannya, sama rutinitasnya, sama pekerjaannya. Jadi saya tawarkan untuk, yaudah, ayo weekend ini kita liburan ke Bali. Tapi dia nolak, yang padahal saya tahu banget kalau dia lagi suntuk kan, butuh liburan dan dia juga pengen ke Bali. Terus saya tanya kenapa, dia pun jawab, lagi nggak ada uang. Tapi saya ragu karena saya tahu dia punya uang dan pasti ada alasan lainnya kenapa dia nggak mau ke liburan ke Bali. Kalaupun dia nggak punya uang, kan bisa saya yang bayarin kan. Terus saya tanya ke dia, alah pasti ada alasan lain. Dia pun jawab, ya sebetulnya weekend ini aku diajak pulang kampung sekeluarga, tapi aku nolak. Kalau aku ke Bali, aku nggak enak, ntar orang rumah sakit hati. Nah, setelah itu saya tahu motif utamanya dia menolak ajakan saya adalah rasa bersalahnya terhadap keluarganya. Akhirnya saya berikan alternatif, yaitu saya mundurkan trip ke Bali itu 2 minggu. Supaya ada jeda dari keluarganya pulang kampung, dan dia pun akhirnya mau trip ke Bali bareng saya. Itu. Oke, sekian dari kuliah kita kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe.